sungguh untuknya. Tapi perhentian tiada didapatkan kalau tanpa korban di mezbah. Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Kasih tak terduga diberi dari surga agar hatimu pun senanglah. Persatuan indah kita dengan Yesus hanya oleh korban di mezbah. Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Kalau engkau berserah padanya. Baik, amin. Saat ini kita akan dengarkan sejenak riwayat hidup ya, secara singkat dari ketiga keluarga yang saat ini sedang berduka. Saya baca urutannya, nanti mungkin langsung secara otomatis. Nanti yang pertama kita dengarkan dari keluarga Marbun, nanti dilanjutkan oleh keluarga Hutasoid, yang ketiga nanti dari keluarga Ibu Ani Nyoman. Ya, kita berikan waktu 6-7 menit ya. Kita persilakan yang pertama dari Ibu Marbun.
Ibu Marbun boleh Boleh. di unmute dulu, Ibu. Boleh dibuka mic-nya? Enggak nyampe, dia tangannya enggak nyampe. Ya, silakan Bu. Selamat Sabat buat kita semua. Selamat Sabat. Puji Tuhan, puji syukur saya sampaikan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesehatan, terutama dalam hari Sabat ini, bisa kita berikan kesehatan. Tanggal 12 Desember kemarin, tanggal 19 Desember dan 12 kemarin, orang tua saya itu meninggal jam 11 malam. Kalau menurut inian kita nggak ada penyakitnya, cuman dia jam 11 malam dia jatuh ke kamar mandi. Habis itu nggak ada langsung yang menolong. Namanya udah terlalu larut malam. Nah, pas tetangga ataupun ada nambur di samping rumah, itulah yang pertama kali ngelihat. Pas meninggalnya itu belum meninggal. Sejam kemudian kita orang nambur hubungin rumah sakit, belum ada yang ituan. Terus tapi darah yang dari muka dari mama kita itu akibat jatuh kali ya, ngocor terus, dia nggak ada pesan, nggak ada apa. Terus kalau saudara-saudara ngomong kita berdoa aja. Kalau ditemani ngomong, cuman nggak bisa puas. Nah, umur mama kemarin itu meninggal 62 tahun. Nah, begitulah cerita dari meninggalnya orang tua kami di Sumatera, di Sidikalang. Terima kasih. Baik, giliran kami menyampaikan riwayat hidup dari almarhum ibu kami. Ibu kami bernama Hermina Nenggolan, lahir tanggal 21 Januari 1949. Semenjak orang tua kami atau bapak kami meninggal pada tanggal 11 Oktober 2018, sekitar 2 tahun lebih yang lalu, ibu kami ini sudah sering, mungkin karena sudah janda, jadi labil, gampang sakit hati atau sering sedih, menangis. Kalau nangis sering pergi ke kuburan bapak, jadi bisa sering nangis. Terus ke kita juga anak-anak benar-benar kita ekstra ya untuk menjaga perasaannya karena gampang tersinggung dan gampang nangis gitu. Jadi sekitar
tahun 2020 kemarin, ibu kami ini sering sakit. Dan pada bulan Desember atau akhir November, ibu kami ini mengalami kecelakaan kecil, tangannya kejepit sama pagar rumah. Akhirnya dia pergi ke Medan, terus masih juga belum sembuh sakitnya, batuk. Kebetulan ibu kami ini mempunyai riwayat penyakit paru. Itu memang udah keturunan mungkin ya, karena beberapa saudara-saudaranya juga sama penyakitnya, dan opung kami juga yang melahirkan ibu kami. Jadi pada awal bulan Desember saya pulang ke Medan untuk membawa orang tua kami ini untuk cek lah, karena di sana tidak hanya ada satu cewek adik kami dan mempunyai anak, karena tidak ada membawa berobat, saya bawa pulanglah dari sini dengan tingkat risiko seperti ketahui masih pandemik COVID-19. Dengan memberanikan diri saya pulang dan saya cek kesehatannya, bawa ke puskesmas, menyatakan tes antigennya negatif, tidak ada hubungannya dengan COVID. Akhirnya 2 hari berikutnya ibu saya itu sembuh. Saya pulang kembali ke Jakarta. Pada akhir Desember ada acara dibuat di kampung. Kebetulan satu gereja kita juga, gereja Advent yang di kampung Tanjung Sigoni, yaitu sepupunya lah ya, sepupunya mama yang kakak adik, marga Sinaga membuat acara ulang tahun mertuanya yang hampir 100 tahun. Dan itu anak-anak kampung ini semuanya pulang ada yang dari Jakarta dengan mobil, ada dari Medan. Nah, pada waktu sebelumnya saya sudah sampaikan kepada orang tua kami, kalau ada acara atau pesta, tolong mama jangan pergi lagi, karena mama itu ada penyakit paru. Kalau nanti terkontaminasi dengan orang yang OTG atau yang ada COVID, pasti kena, saya bilang gitu. Iya nak, katanya. Tapi namanya perasaan, satu gereja, terus itoknya lagi, ya akhirnya dia pergi ke tempat itu. Nah, setelah acara itu awal Januari itu keluarga dekat dari yang mengadakan acara itu dinyatakan COVID, kena positif ya sekitar 16 orang. Nah, pada waktu itu juga ibu saya demam tinggi, sesak. Jadi sesak napas. Akhirnya kita takutan ya, jangan-jangan kena ini. Akhirnya dihubungilah pihak puskesmas yang dekat kampung puskesmas Batubara, dibawalah ibu saya ke sana, diceklah tes antigennya positif kena COVID, seperti itulah. Jadi akhirnya mau diisolasi di rumah sakit 50. Cuman kami tidak setuju dengan demikian karena kan akan stres nanti orang tua nggak ada temannya. Kebetulan di rumah sakit Advent Medan ada adik ipar, istri dari adik saya, di sana perawat. Akhirnya kami suruh untuk dibawa ke RSA Medan. Dan dibawalah itu ibu saya, dan diteslah dia. Tes PCR-nya, hasilnya kan seperti diketahui harus 2 atau 3 hari berikutnya baru ketahuan. Nah, oleh karena tim Satgas sudah mendeteksi ibu kami ini kena COVID ya, dengan tes antigen. Pada waktu hari Sabtu tanggal 16 seperti diketahui, saya sampaikan juga waktu kita kebaktian, saya sampaikan juga ke pendeta Siombing, dan saya juga mengucapkan terima kasih, didoakan secara khusus karena ibu saya mengalami sesak napas, susah bernapas gitu ya, dan didoakan juga setelah khotbah. Nah, pada waktu itu karena ibu kami sudah sesak banget, akhirnya kita mengadakan Zoom lah ya, mungkin karena dia memesankan kepada anak-anaknya untuk memberikan kata-kata terakhir kepada anak-anaknya. Jadi kami melakukan video call. Kami ada anak-anaknya 8. Jadi satu-satu disampaikan
kalian baik-baiklah, saling mengasihilah, satulah kalian, bersatulah, jangan kalian saling membenci. Itulah perkataan orang tua kami. Nah, memasuki tutup Sabat pada tanggal 16 itu sekitar jam 7 ibu kami ini udah makin parah. Udah napasnya juga udah nggak mapan, nggak sadar lagi. Akhirnya kami video call dengan melakukan Zoom dengan orang-orang di Jakarta sini ya. Kebetulan di sini pulang atau itoknya ada 2 sama dedeknya juga, si Bandung ada semuanya lah ikut Zoom. Nah, ibu saya ini udah nggak sadar lagi, udah bisa dikatakan tingkat kesadarannya udah tinggal sisa mungkin 10% lah ya, nggak ada harapan lagi. Tapi kita tidak putus asa, kita nyanyi terus, nyanyi, adik-adiknya nyanyi, itoknya nyanyi semua. Ayolah, halo itu, bisa kamu itu, bisa. Nah, kami tidak ada lagi harapan pada malam minggu itu ya. Tapi berangsur-angsur kembali lagi dia bernapas normal, membuka mata. Dan pada jam 9 malam itu kami masih langsung video call lagi sama Mak. Dengar Mak, dengar. Dia ngangguk, dibuka matanya. Kalau Mama besok saya pulang loh. Saya udah ngambil tiket. Semangat Maya. Kami akan pulang. Ada beberapa orang kami pulang. Ngasih semangat sama Mama. Iya. Kalau gitu Mak, lambaikanlah tanganmu itu Mak. Istilahnya supaya kita yakin bahwa Mama itu udah makin sehat. Dilambaikanlah tangan seperti ini. Dadah. Nah, jadi kita malam itu nggak berpikir ibu kami ini akan menghembuskan napas. Besok paginya pesawat kami nyampe di Bandara Kuala Namu sekitar jam 8. Karena kebetulan jam pesawatnya dengan adik saya beda sejam. Saya tunggu adik saya sekitar jam 9. Ada kabar lah bahwa ibu kami sudah menguburkan napas terakhir. Mungkin itulah perpisahan terakhir dengan melambaikan tangan. Dalam hatinya mungkin inilah terakhir saya melihat anak saya ini gitu kan. Jadi oleh karena kedeteksi di sana itu tes antigen itu COVID. Jadi pada waktu ibu saya udah meninggal, hasil PCR-nya belum keluar, dibuatlah untuk protokol kesehatan lah. Ibu kami ini sebagai ketahui dibungkus dengan plastik, dibuat pocong dulu baru plastik, semua dibalut dengan tiga lapis plastik, belum lagi dikarung dibuat seperti kain yang putih, ada sletingnya, terus petinya juga dibungkus segala macam. Nah, pergolakan paling sangat berat lah buat kami, di mana satu kampung tidak setuju kami bawa jenazah ibu kami ke kampung. Karena sudah tersebar bahwasanya ibu kami ini kena COVID. Nah, sangat sedih banget gitu kan. Akhirnya bang saya dari Jakarta nelpon ke kepala desa. Kebetulan kepala desanya juga kena COVID, isolasi mandiri di rumahnya. Dimohonkan supaya satu kampung itu minta tanda tangan lah siapa yang setuju. Dan sebagian besar setuju. Hanya paling 3 orang yang berkeras nggak menolak. Karena pertama sekali kejadian ini di kampung ibu kami lah yang dikatakan kena COVID meninggal dunia. Jadi perdana lah yang ada meninggal. Akhirnya orang tua atau kami menelpon supaya dikawal oleh Satgas 19 sama polisi sama Koramil supaya nanti pada waktu penerimaan jenazah itu tidak ada lagi istilah pertentangan yang pro dan kontra. Nah, selama perjalanan itu kami memakai pakaian smart karena kan nggak ada membantu untuk membawa hazmat itu. Nah, yang paling kami sedihkan itu adalah di mana satu kampung itu tidak memperbolehkan kami kalau kami datang langsung menguburkan orang tua kami, tidak boleh kembali ke rumah, harus langsung keluar dari kampung itu dan harus tinggal di mana terserah, yang penting jangan di kampung itu. Nah, pada waktu itu kami membawa ibu kami ini, kebetulan sudah kami buat tempat ibu ini dekat dengan bapak almarhum dengan bentuk beton, jadi tidak masuk lagi ke tanah, langsung dimasukkan ke lubang yang ada dibentuk. Nah, setelah itu karena kami menunggu adik kami dari Jakarta karena dia dari Pontianak,
jam 5 sore, terus nyampe di kampung jam 8 malam, kami tunggu lah ya di situ ya di kuburan itu. Karena kami nggak bisa balik ke kampung, di rumah. Ke rumah kami sendiri, ada di situ rumah orang tua, peninggalan orang tua, tidak diperbolehkan. Jadi kami di kuburan itu sampai jam 10 malam. Coba bayangkan saudara-saudara, kami 10 malam dekat kuburan itu dengan banyak nyamuk. Kami bakarlah itu jerami, kebetulan baru panen supaya nggak ada nyamuk. Gelap lah kami situ, makanlah kami tunggu, kami bawa oleh situ makanan deh, kami nggak bisa keluar di sini. Ya udah di sini kami sampai 10 malam. Jadi kami pulanglah kami langsung ke hotel dekat Indrapura. Simpang Pala Tanjung itu ada di situ, hotel, disitulah kami ada 3 keluarga. Dan kami dihubungin oleh paman kami nih, tulang dari Sidikalang dan yang di Jakarta. Bere, kalian besok jangan ziarah ya. Oh, terpukul lagi nih. Udah kami nggak bisa tidur di rumah orang tua, dan boleh bertatap muka dengan orang lain. Udah kami datang tidak disambut dengan masyarakat, ditutup pintunya semua rapat-rapat. Tidak boleh ziarah lagi nih. Gimana ini? Akhirnya saya bilang sama orang itu, ya udahlah. Cuman kami nggak percaya dengan sarannya itu. Kami telepon lagi pada desanya. Tolong tulang, kami harus ziarah dengan ada istiadat. Sedangkan Yesus sendiri pada waktu dia mati di hari Jumat, hari Minggu itu kan, itu Maria Magdalena dan murid-muridnya datang ziarah itu melihat kuburan Yesus, karena hari Sabat mereka hanya hari Minggu, hari pertama itu. Masa kami nggak bisa? Kami mau pulang ke perantauan dengan tidak ziarah, itu kayaknya nggak enak perasaan kita, hati nurani kita gimana gitu. Akhirnya tulang itu bilangnya, ya udah di samping rumah saya aja. Kebetulan rumah tulang ini atau kepala desa ini di luar kampung itu, kami taruh situ kendaraan kami, jalan kaki lah kami tanpa melewati kampung itu untuk ziarah dengan situasi hujan pada waktu itu. Jadi yang kami sesalkan itu memang hasil PCR-nya itu yang terlambat. Setelah penguburan itu baru keluar hasilnya bahwasanya orang tua kami negatif. Jadi kalau sudah begini kan nggak mungkin lagi kita bongkar lagi kuburan untuk bikin acaranya. Sebenarnya seyogianya kalau orang tua, kalau sudah saruma tua, harus bikin acara minimal itu 3 hari itu harus ditahan mayatnya baru dikuburkan. Jadi kami anak-anaknya sangat merasa sedih, terpukul lah karena situasi atau kematian dari orang tua kami ini tidak normal, di mana perilaku dari satu kampung juga nggak menyambut kami dengan baik, ya bisa dibilang diskriminasi. Tapi dengan kejadian ini kami menuntut juga ke Satgas waktu itu supaya di swab semuanya satu kampung itu. Dan benar, itu masuk berita, ada berita di Sumatera Utara, 350 orang satu kampung itu semuanya dites. Dan memang yang kena itu masih yang pertama, yaitu keluarga yang melakukan acara syukuran itu, pesta itu. Ya kami sih berharap supaya jangan terjadi lagi seperti ini, supaya tidak ada diskriminasi kepada orang lain. Cukuplah kami yang mengalaminya. Jadi kami sangat memohon kepada saudara-saudara sekalian supaya kami didoakan, kami merelakan kepergian orang tua kami ini, karena kematiannya ini nggak wajar. Tidak ada acara adat, tidak ada acara yang lainnya. Pendeta setempat sih, pendeta kita di sana datang juga, tapi setelah ditutup makam orang tua kami baru didoakan. Saya sih mengucap terima kasih kepada Satgas yang memperbolehkan orang tua kami bawa dekat dengan orang tua kami, bapak kami. Secara ininya sih kalau COVID itu katanya dikuburkan harus di Simalingkar di Medan. Tapi kan saya pada waktu mengucap terima kasih kepada mereka semua. Kebetulan anak pertama nggak bisa hadir, saya mewakilkan, saya sampaikan semuanya kepada mereka. Dan seperti saya katakan tadi, kadang-kadang saya berpikir dan meragukan Tuhan ada. Tapi saya terulang lagi dengan kita sebagai umat Kristen harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan pengharapan. Orang yang kita kasih akan dibangkitkan pada waktu datang ke Yesus kedua kali. Ini adalah doa. Jadi sebelumnya saya sampaikan juga keturunan dari orang tua kami ini, anaknya ada 8, menantu 8, cucu 16, berarti 16 tambah 16, kami semuanya 32 lah keturunan dari orang tua kami ini.
eh, seperti saya katakan tadi, tadinya kami merencanakan merayakan ulang tahunnya karena tanggal 17 dia meninggal, tanggal 21 itu tinggal 4 hari lagi. Kami mau berusaha dengan menyenangkan hati orang tua, tapi ya Tuhanlah yang berkehendak atas kepergian orang tua kami, dan mudah-mudahan nanti kami punya pengharapan pada waktu kedatangan Idul kedua kali nanti kami akan bertemu dan mewarisi kerajaan surga yang telah Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Amin. Selamat sahabat, saudara-saudara sidang Cilacap. Saya sedikit menceritakan untuk kepergian anak saya bernama Irfan Armando Tarigan. Memang berita ini sangat mengejutkan kami karena kami tidak pernah menyangka dia begitu cepat pergi meninggalkan kami. Nama almarhum adalah Irfan Armando Tarigan. Dia baru berumur 18 tahun. Nanti bulan Februari tanggal 4 dia merayakan umur 19 tahun. Dia adalah anak keempat kami dan dia mempunyai 3 orang saudara dari ibu sambungnya. Jadi mereka mempunyai 7 saudara dalam rumah itu. Saya ceritakan sedikit di sini. Irfan adalah anak yang paling baik. Anak yang paling mengerti, pandai dia untuk membuat orang senang, dia sangat pandai. Dia ramah kepada orang-orang di sana, bukan cuma kepada temannya dia ramah. Dia ramah juga kepada orang-orang tua di sana. Banyak kawan-kawan saya datang hanya untuk mengucapkan, Mama Andra, anakmu baik kali dia. Dia bukan cuma ganteng, tapi dia baik kali. Dan saya juga merasa bersyukur karena Tuhan, walaupun mereka tidak tinggal bersama kami, Tuhan tetap mendampingi mereka dengan membuktikan bahwa anak-anak di sana baik-baik, ramah, dan hormat. Dulu sebenarnya mereka pernah tinggal di Jakarta sejak waktu dia masih TK, dia sempat sekolah di Ciracas. Terus masuk SD dia pergi dibawa oleh ayahnya ke Siantar. Dia belum sempat kami baptiskan, tapi abangnya Alifi dan Audi sempat kami baptiskan. Sampai sekarang Alifi buat Tarigan masih bersama-sama dengan kita, tetap bergereja di Advent di Siantar sana. Irfan pergi tanggal 19 tengah malam, jam 12 malam. Dia masih sekolah. Sebenarnya dia suka kali berolahraga. Dia suka karate, dia suka balap motor. Sejak kecil dia suka balap sepeda. Setelah besar dia ikut balap motor dan itu menjadi hobi dan keahliannya. Pada tanggal 19 malam itu dia diminta oleh kawannya untuk mengetes motor yang akan digunakan minggu depan bertanding berlomba. Jadi dengan senang hati karena Irfan suka dia lomba, dia suka, jadi dia terima tawaran itu. Lalu dia tes motor itu. Sebenarnya kalau motor itu ada satu motor lagi, sebenarnya kalau motor ini dia lihat ke arah kiri seperti orang nyebrang lihat kiri kanan, tapi motor lawan almarhum ini dia tidak lihat kiri kanan, dia langsung aja motong jalan, sehingga Irfan tidak bisa mengelakkan motor itu lagi. Motor balap itu sangat kencang, jadi dia tidak bisa mengelakkan, walaupun dia elakkan dia terpental mungkin ada 10 meter gitu ya kan. Dia terbentur trotoar, di atas trotoar itu ada bunga-bunga. Tukang jual bunga di trotoar itu. Irfan terantuk kepalanya di situ. Terus mereka 2 orang kendaraan motor itu juga jatuh, tapi yang satu lari. Dia takut untuk melaporkan kejadian ini. Jadi dia lari dan Irfan tidak tertolong. Dan lawan almarhum juga jatuh, tidak tertolong juga. Mereka sempat dibawakan ke rumah sakit, tapi mungkin dalam perjalanan tidak tertolong lagi. Kami dapat berita, dan maksudnya kawan-kawan almarhum
mengabarkan ke rumah di Siantar sekitar jam 12 lebih, sementara Ilvan sudah di rumah sakit dan mereka sudah tidak bertemu dengan Ilvan lagi. Terus pada malam itu juga mereka telepon kami, tapi karena nggak nyambung. Terus jam 2 kami baru dapat berita, kami nggak dapat tiket pagi, kami dapat tiket jam 11. Lalu kami pergi ke Siantar dari Jakarta jam 11, sampai di Kuala Namo jam 1, sampai di Pematang Siantar jam 4. Ilvan sudah dikuburkan dan kami hanya bisa mendoakan dia sudah dimakamkan. Dulu si Ilvan datang memang buat banyak kali masalah ya. Di rumah tangga kami banyak kali masalah. Sehingga dia besar dan dia tuh diambil oleh ayahnya pun masih ada masalah. Pernah dia bilang gini, "Mak, Mama mau baikan lagi nggak sama Bapak?" Saya bilang, "Nggak mungkin, Pan. Mama udah jadi Kristen lagi, Bapak Islam. Lagi pula, Bapak udah punya rumah tangga yang baik, udah punya anak-anak yang baik juga. Jadi Mama nggak mau ganggu Bapak. Biar Bapak seperti itu, Mama pun seperti ini. Mama udah ikhlas." Mama bilang gitu. Terus si Irfan bilang gini, Mama GR Mama suka kali, masih suka pun sama Bapak. Itulah canda kami yang terakhir. Dua hari sebelum kejadian, Irfan masih telepon saya. Dia masih bercanda-canda. Pas tanggal 19 malamnya kami dapat berita seperti ini. Tapi mungkin ini jalan Tuhan. Selama 16 tahun, saya dan suami saya nggak pernah bercakapan. Tapi waktu saya pergi ke Siantar, dengan kejadian Irfan pergi ini, suami saya baik dengan saya dan istrinya pun baik dengan saya. Mereka welcome sama saya, mereka cakap dengan saya. Dan mungkin ini keinginan Irfan untuk kami berbaikan lagi, walaupun dengan mengorbankan jiwanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kepada anggota Ciracas semua yang telah menghibur kami. Mudah-mudahan kami dapat terhibur. Dan saya secara pribadi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga di Siantar dan keluarga di sini. Sehingga saya bisa berangkat ke Siantar. Walaupun tidak bertemu lagi dengan dia. Tapi setidaknya saya dapat menghadiri acara tersebut. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan semoga banyak kejadian-kejadian yang akan kita lalui dan kita akan dikuatkan. Jangan lupa saya ucapkan berduka juga kepada keluarga Bapak Marbun dan keluarga Pak Hartono supaya kita tetap kuat dan tetap tabah menghadapi semua ini. Terima kasih. Baik, selamat Sabat buat kita semua. Selamat Sabat. Ya. Perkabungan yang dikasih oleh Tuhan kepada 3 keluarga yang tentunya berduka cita, berduka yang dalam oleh karena kematian yang kita kasihi, orang yang kita cintai, mendahului kita, keluarga Bapak Reynold Marbun, di mana ibu dari Mama Priscilla meninggal dunia. Ini pun ketika kami juga komunikasi lewat WA, dia juga sangat sedih, cuman dia tidak ungkapkan tadi, karena dia baru melahirkan, jadi ketika ibu tercinta meninggal, dia pun tidak bisa menghadirinya. Demikian juga keluarga di kami, Bapak Hermanto Kasoid, ya, di mana ibu kami tercinta juga mendahului. Saya masih
berdoa yang terakhir ya. Waktu saya dihubungi, tolong abang doakan dulu. Saya doakan, memang saya titipkan di dua saya itu, Tuhan, manalah yang terbaik kami serahkan kepadamu. Tidak lama setelah itu, ibu yang tercinta ini pun meninggal dunia. Jadi sangat sedih juga ya, oleh karena COVID ini. Belum tentu COVID, tetapi sudah dinyatakan COVID. Dan kadangkala ya jadi COVID ini yang mendominasi semua, jadi tidak manusiawi lagi. Ya kadangkala kasih itu hilang ya, ya di kampung itu. Ya. Yang seharusnya tidak perlu terjadi demikian. Ya setelah dicek kembali rupanya negatif, tapi tidak tersesalkan. Itulah keadaan kita di dunia ini ya. Ya walaupun membuat memang keluarga adik kami juga susah gitu ya. Tapi itulah kondisi di dunia ini. Sesungguhnya bukan Tuhan yang membuat seperti itu, tapi dosa yang ada di dunia ini. Ya. Dan kemudian kepada keluarga Ibu Ani Nyoman, ya di mana anaknya yang dikasih Irfan ya mengalami kecelakaan. Ya, kalau kita lihat ini juga adalah baru usia 18 tahun. Ya. Dan tentunya segala sesuatu di dunia kita ini ada waktunya. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Raja Sulaiman di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dia katakan untuk segala sesuatu apapun di bawah langit ini ada waktunya. Kemudian dia katakan di sini ada waktu untuk lahir dan kemudian ada waktu juga untuk meninggal. Ayat ini sebenarnya sedang mengingatkan kepada kita bahwa semua di dalam bentangan hidup kita ini sebelum Yesus Kristus datang ada waktunya. Ya, ada waktunya. Ada waktu untuk apa? Meninggal. Dan tentu Alkitab sangat jelas katakan bahwa kematian bahwa kita ini semua sebenarnya menuju kepada kematian. Ya, sebelum Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Ya, semua kita. Dan kehidupan kita ini sesungguhnya singkat. Tidak ada juga yang tahu kapan giliran kita akan meninggal. Saya membaca dalam buku Pedoman Kependetaan, ya, halaman 128. Dia katakan apa? Kematian adalah tamu yang tidak diundang, tapi sering datang dengan tidak diharapkan. Inilah pengalaman ini yang kita rasakan saat ini. 3 keluarga yang berduka, mereka tidak mengharapkan hal itu terjadi dengan tiba-tiba. Dan seseorang bisa saja meninggal dunia oleh karena usianya sudah tua. Ada juga yang lain meninggal oleh karena ada penyakit. Ada yang lain meninggal oleh karena bencana alam. Betapa banyak sekarang ini meninggal oleh karena bencana alam. Oleh karena gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Tidak diduga waktu itu. Ya. Dan ada juga yang meninggal karena kecelakaan. Saya rasa tadi kecelakaan juga ya, Ibu 2 tadi ya. Ada yang pas di kamar mandi ya, dan kemudian ada waktu bernaik kendaraan ya, balapan gitu ya. Ya, ini kecelakaan. Saya rasa kita masih segar dalam ingatan kita apa yang terjadi ya kepada jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ya, nomor penerbangan SJ182 yang baru-baru ini di Kepulauan Seribu Jakarta tanggal 9 Januari 2021 ya. Kejadian ini terjadi 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Pertanyaannya, siapa yang tahu bahwa pada waktu mereka lepas landas ya, tentu jurusan pesawat ini dari Jakarta ke Pontianak. Siapa yang tahu setelah mereka lepas landas 4 menit, mereka harus apa? Kecelakaan, jatuh pesawat. Ya, tidak ada yang tahu. Makanya saya sering katakan Bapak Ibu sekalian, ya, kita ini semua antri. Ya, hanya antrian kita ini nggak tahu kita kapan. Dan antrian ini bukan ditentukan oleh usia seseorang, tidak. Ya.
Coba bayangkan saudara-saudara, ada 62 orang diberitakan penumpang daripada Sriwijaya Air. Ya, dikasih tahu di sana ada 12 kru, 50 orang penumpang, lalu apa lagi? Kalau kita kategorikan lagi 40 orang dewasa, 7 anak dan 3 bayi, bayangkan. Lengkap dia, ada yang dewasa, ada yang anak-anak, ada yang bayi. Ya, dalam 4 menit setelah lepas landas dia, pesawat itu jatuh dan kemudian semua penumpang daripada pesawat itu meninggal dunia. Ini adalah realita, kenyataan yang harus kita sikapi dalam hidup kita. Bahwa sesungguhnya hidup ini adalah singkat. Ya. Itu sebabnya disebutkan dalam Mazmur pasal yang ke-89, ayat yang ke-49. Siapakah orang yang hidup, ya, yang tidak mengalami kematian? Kemudian dia katakan apa? Yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati. Tidak ada yang tahu. Ya, makanya disebutkan tidak ada seorang pun yang tidak mengalami kematian dan tidak ada seorang pun yang luput dari kematian sebelum Yesus Kristus datang untuk apa? Mengakhiri semua itu. Itu sebabnya saudara-saudara, saya sering katakan bahwa hidup kita ini adalah sebuah kesempatan. Sama seperti lagu itu katakan, ya, kesempatan ini kita tidak tahu, ya, kapan kita akan mengakhiri kehidupan. Tetapi apapun ceritanya, yang pasti adalah di dunia ini Tuhan tidak pernah memberikan atau merencanakan kematian buat anak-anaknya. Tetapi yang membuat kematian itu terjadi oleh karena ketidaksetiaan nenek moyang kita yang pertama, Adam dan Hawa. Sehingga mereka mati oleh karena apa? Oleh karena ketidaksetiaan mereka. Dan itu menjalar kepada kita. Sampai saat ini tidak ada seorang pun kita yang bebas dari kematian. Ya, dan seringkali saudara-saudara, kalau kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak membaca firman Tuhan dan merenungkan selalu di dalam Tuhan, sering kita bisa salah mengerti dengan Allah. Seringkali ketika terjadi sesuatu, di manakah Tuhan itu? Kalau ada misalnya terjadi di luar daripada kontrol kita, pergumulan apa semua, di manakah Tuhan itu? Kenapa Tuhan buat saya izinkan ataupun buat saya seperti ini? Padahal sesungguhnya Tuhan tidak lakukan itu. Ya. Tapi yang melakukan semua itu adalah dosa. Dan itu sebabnya ayat itu juga sebenarnya mengingatkan kita bahwa semua ada waktunya. Makanya dikatakan ada waktunya kita menghibur orang lain. Dan ada waktunya kita dihibur orang lain. Dan menghibur dan dihibur adalah dua hal yang selalu terus-menerus berjalan dalam hidup kita. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, ketika ada saudara kita yang meninggal, kita juga harus peduli. Harus kita memberikan kekuatan, karena ada saatnya juga kita akan mengalami hal yang sama. Itu sebabnya saudara-saudara, saya mengajak untuk membacakan satu perikop, ya, kisah meninggalnya Lazarus, saudara daripada Marta dan Maria, dan dia meninggal karena sakit. Ya, secara singkat coba kita lihat ayat ini di Yohanes pasal 11 ayat 20 sampai ayat yang ke-27. Saya bacakan saja. Disebutkan apa? Ya. Ketika Maria disebutkan mendengar, ya, ketika Maria mendengar bahwa Yesus datang, kemudian dia katakan ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Kemudian ayat 21, maka kata Maria kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini keyakinan yang luar biasa ini, ya, dari saudara Lazarus. Kemudian di ayat yang ke-22 dia katakan, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kemudian di ayat yang ke-23 dia katakan seperti ini. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kemudian ayat yang ke-24, kata Maria kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Kemudian di ayat yang ke-25, jawab Yesus, seakulah kebangkitan dan hidup.
barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kemudian di ayat yang ke-26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat yang ke-27, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara sekalian, kalau kita coba amati secara singkat perikop ini, ada 3 poin penting ya kepada 3 keluarga yang perlu kita renungkan dari ayat ini. 3 poin penting. Yang pertama adalah ya di ayat yang ke-20 disebutkan Yesus hadir di rumah duka cita ketika Marta dan Maria berduka. Ya. Makanya disebutkan di ayat 20 tadi, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ya. Apa artinya, Bapak Ibu sekalian? Setiap kematian dari anak-anaknya, setiap duka cita yang dialami oleh umat-umatnya, dalam keadaan apapun itu, Yesus hadir di sana. Ini yang perlu kita renungkan baik-baik. Walaupun mungkin kita lihat, aduh, ya bagaimanalah kami ini, aduh susah sekali. Tapi ingat, kalau kita membaca perikop ini, ketika kita mengalami duka cita, sesungguhnya Allah peduli dan dia hadir bersama-sama dengan kita. Itu dia. Dan itulah sebenarnya yang kita rindukan ketika terjadi duka cita. Kalau Yesus hadir di tengah-tengah keluarga yang berduka cita, pasti Yesus akan memberikan kekuatan. Dan terbukti saat ini bisa dilewati semua oleh karena keluarga percaya kepada Tuhan yang memeliharakan semua. Baik. Yang kedua, poin yang kedua yang kita bisa lihat dari ayat ini adalah apa? Ya, tadi adalah kehadiran. Yang kedua, yang kita bisa lihat adalah bahwa Yesus ketika dia hadir, dia memberikan kekuatan dan penghiburan kepada Marta dan Maria. Apa penghiburannya? Di ayat yang ke-23 dikatakan apa? Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Artinya kematian umat percaya itu bukanlah perpisahan untuk selama-lamanya. Tetapi diberikan satu penjelasan, ya, menjadi kekuatan, penghiburan bagi keluarga. Bahwa kematian itu hanyalah perpisahan untuk sementara. Ya, walaupun mama kita, anak kita, kalau mereka setia kepada Tuhan, pasti akan dibangkitkan ketika dia datang. Pada keluarga adik kami juga, Pak Utasoy, ingat ini, ya. Ya. Mari kita lupakan, kalaupun seperti itulah perlakuan kampung, orang-orang di kampung, ya, oleh karena apa? COVID. Tapi ingat, bagi Tuhan tidak masalah, tidak persoalan bagaimana dia mati. Apakah misalnya karena penyakit, atau karena kecelakaan, dan sebagainya. Bukan itu yang paling penting. Bagi Tuhan yang penting adalah, ya, bukan bagaimana ia mati, tapi di dalam siapa ia mati. Makanya baik hidup maupun mati, pastikan di dalam siapa kita mati, di dalam siapa kita hidup. Karena itu menentukan apa? Pengharapan kita. Ya, untuk dibangkitkan. Itu dia. Jadi kalau ayat itu disampaikan, ataupun pengharapan itu, penghiburan itu, kekuatan itu diberikan kepada Marta dan Maria, dan itu juga menjadi bagian keluarga. 3 keluarga. Ya. Makanya dikatakan, saudaramu akan bangkit. Itulah penghiburan buat kita. Penghiburan buat keluarga. Ya, tidak perlu disesali. Ya, makanya dikatakan oleh 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13, aku tidak mau bahwa kamu saudara-saudara tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Maksudnya apa? Duka cita boleh-boleh saja, tetapi jangan kita larut dalam duka cita. Ya, itu dia. Ingat tadi, ya, di hadapan Tuhan nilai kita bukan diukur dari atau dilihat dari bagaimana kita mati, tetapi di dalam siapa kita mati. Bukan diukur dari bagaimana kita hidup, tapi di dalam siapa kita hidup.
Itu yang paling penting. Ya. Dan tentu ini akan kita dapatkan janji kebangkitan ini pada waktu apa? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Makanya dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18 dikatakan apa? Wahyu 1 ayat 17 dan ayat yang ke-18 berkata apa? Ketika aku melihat dia tersungkur di depan kakinya, sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, kata Yesus. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan jurang maut, kerajaan maut. Kematian itu akan dikalahkan oleh Tuhan, ya, dan dia akan membangkitkan umat-umatnya yang setia kepadanya. Baik, lalu yang terakhir yang bisa kita lihat dari perikop ini adalah tadi yang pertama kehadiran Tuhan ketika kita berduka, bahwa dia hadir. Yang kedua adalah ya Tuhan memberikan penghiburan. Lalu yang ketiga, Tuhan memberikan pengharapan kepada Marta dan Maria. Itu dicatatkan dalam ayat yang ke-25. Dikatakan apa? Jawab Yesus, ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Inilah pengharapan yang diberikan kepada kita. Meskipun orang tua kita, orang yang kita cintai mendahului kita, tapi itu bukan perpisahan selamanya. Tapi ada pengharapan kita dipertemukan kembali. Ketika hari Maranatha, maka dia akan dibangkitkan. Makanya disebutkan di ayat yang ke-27 kalau kita baca kemudian. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, kata Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kemudian di ayat yang masih ayat yang sama, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada tiga keluarga yang berduka cita hari ini, ya, keluarga Bapak Marbun, ya, keluarga Ibu Nyoman, kemudian keluarga Bapak Utasoid, ya. Ketika Tuhan sudah izinkan beristirahat, marilah waktunya kita untuk bangkit. Ya, mari kita tetap setia. Seperti mama kita memberikan pesan, ya, jangan bertengkar, jangan berantem. Ya, memang itulah orang tua yang baik, ya, yang rohani selalu meninggalkan sebuah pesan yang baik. Ya, tentu mari renungkan itu, ya, doakan itu, sehingga itu bisa menjadi apa? Kehidupan keluarga. Ya, dan ketika Yesus Kristus datang nanti pada kali yang kedua, ya, kita akan bebas semua sebenarnya dari kematian penderitaan ini. Ya, dalam sekejap mata diubahkan, kita akan dipertemukan kembali. Kalau kita setia, kalau orang tua kita, ya, anak kita percaya kepada Yesus, setia, kita akan dipertemukan kembali. Sebagai ayat yang terakhir, saya akan baca dalam 1 Korintus 15 ayat 52 sampai 58 menjadi apa? Menjadi pengharapan buat kita, penghiburan dan sekaligus pengharapan. Saya akan bacakan. Disebutkan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Di janji Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-52, dan dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, ya, kemudian dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak akan binasa dan kita semua akan diubah. Ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya, dan kemudian di ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, ayat 56,
sengat maut itu adalah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58, inilah panggilannya kepada kita semua, kepada 3 keluarga yang kami kasihi, yang sedang berduka. Ya, dia katakan apa? Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Kemudian apa dikatakan? Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oleh karena itu sekali lagi, saya sampaikan kepada ketiga keluarga yang berduka, ya, mari, ya, duka cita sudah kita alami, tetapi waktunya kita bangkit. Mari kita ingat, ini adalah kehidupan kita, adalah kesempatan yang singkat. Mari kita bangun hubungan kita kepada Tuhan. Tetap kita setia, giat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Maka ketika tiba hari Maranatha, kita akan dipertemukan kembali dengan kekasih kita, orang tua kita, anak kita yang mendahului kita. Inilah firman yang saya bawakan sekali lagi atas nama jemaat Gereja Masyarakat Hari Ketujuh. Saya sebagai gembala, saya sampaikan turut berduka cita mendalam, tapi mari bangkitlah dari duka cita ini, gantikanlah dengan kemenangan dan juga sukacita oleh karena pengharapan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, langsung untuk doa berkat, Pak. Boleh? Ya. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam sorga, kami muliakan Tuhan, kami puji nama-Mu. Oleh karena kami mempunyai kesempatan mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu, melalui acara ibadah penghiburan, buat 3 keluarga kami yang berduka cita, keluarga Bapak Reynold Marbun, keluarga Bapak Hermanto Hutasoin, dan keluarga Ibu Ani Nyoman. Tuhan, biarlah firman suara-Mu yang berkumandang kepada kami di tambur telinga kami. Boleh kami renungkan, boleh kami hidupkan dengan kuasa Roh Kudus. Supaya dengan demikian Tuhan, kami tidak larut dalam duka cita, tapi kami akan segera bangkit melalui kuasa-Mu dengan kemenangan dan sukacita. Karena pengharapan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Ketika hari Maranatha tiba, Tuhan Yesus datang, Tuhan akan mengakhiri penderitaan dan kematian ini. Dan Tuhan pun mempertemukan kembali dengan kekasih-kekasih kami, membawa kami pulang ke rumah di dalam kerajaan sorga untuk hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah sementara kami menunggu kedatangan-Mu, kami akan tetap setia melayani Tuhan, setia berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang tidak kelihatan Kau angkat untuk mengurapi, memberikan kekuatan kepada ketiga keluarga, agar mereka pun Tuhan terus memandang kepada Yesus, sehingga kemenangan itu menjadi bagian mereka. Dan waktu yang sisa yang Tuhan berikan bagi kami dapat persiapkan untuk menyongsong kedatangan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan atas firman kekuatan yang baru saja kita dengarkan. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi 3 keluarga yang kita kasihi yang ada di sini. Baik, kita akan lanjutkan acara kita. Kita akan dengarkan saat ini kata sambutan mewakili Jemaat Ciracas yang akan disampaikan oleh Bapak Melvin Jo. Kita persilakan. Baik, selamat sahabat kepada kita semuanya. Mewakili jemaat Departemen Dorcas, saya mengucapkan turut berduka cita kepada 3 keluarga yang sedang berduka. Ya, sebuah kedukaan yang cukup mungkin mengagetkan bagi setiap keluarga karena mereka adalah orang-orang yang saya yakin sangat dikasihi, ada anak dan juga orang tua yang mendahului dari anggota kita. Ya, satu hal yang pasti kita dihimbau untuk selalu hidup bergantung kepada Tuhan dan
penghiburan yang sejati juga hanya dapat datangnya dari Tuhan. Kami menghimbau supaya keluarga semakin datang kepada Tuhan, berdoa lebih banyak. Dengan demikian penghiburan yang sejati itu dapat menjadi bagian keluarga. Ya, ditinggalkannya kita oleh keluarga yang mendahului kita. Kalau menurut doktrin kita adalah mereka sebenarnya hanya tidur. Ya, mereka sedang tidur untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Namun biarlah tidurnya mereka ini kita balas dengan pertemuan yang kekal yang akan terjadi ketika Tuhan datang yang kedua kali. Ya, bagi saudara-saudara kita, anak kita, orang tua kita yang mendahului kita, mereka itu tidak merasakan seberapa lama mereka meninggalkan kita. Seperti halnya kita tidur, kita tidak tahu seberapa durasi kita tidur. Ya, mereka hanya tahu ketika mereka tidur, mereka akan diam, mereka nggak tahu. Ya, jadi marilah kita hidup selalu bergantung dengan Kristus supaya jangan terjadi perpisahan yang kekal. Ya, ketika Tuhan datang, kita bisa hidup dibawa ke dalam kerajaannya, keluarga yang sudah mendahului kita dibangkitkan untuk kita hidup bersama-sama di dalam kerajaan Tuhan yang kedua kali. Sekali lagi mewakili jemaat, saya mengucapkan turut berduka untuk keluarga yang ditinggalkan oleh anak dan orang tua. Biarlah penghiburan yang sejati datangnya dari Tuhan dapat menjadi bagian keluarga, dan tetaplah berdoa. Tuhan memberkati kita. Baik, kita akan dengarkan saat ini sambutannya dari 3 keluarga yang berduka. Yang pertama kita minta keluarga Marbun, nanti kedua Hutasoit, dan yang ketiga Nyoman seperti urutan tadi ya. Kita persilakan. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada sahabat ini masih kita menikmati berkat-Nya. Saya dari keluarga Rainul Marbun mengucapkan terima kasih kepada khususnya buat orang-orang yang sudah mendoakan orang tua yang terlebih dahulu pergi daripada kami. Biarlah orang tua kami yang meninggalkan kami di sana mudah-mudahan ditempatkan di sisi kanan Tuhan Al-Yaman, sehingga pada tiba waktunya Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita bisa bertemu dengan orang yang kita kenal. Terima kasih. Baik, giliran dari kami, keluarga Tasoid, dari keluarga besar Tasoid, dan Nenggolan juga ya. Kami mengucapkan terima kasih atas doa dan ucapan yang turut berduka cita atau bersukawa kepada kami. Kalau saya melihat respon kita semuanya di grup, khususnya Jemaat Ciracas, hampir semua mengucapkan turut berduka cita. Kami sangat merasa terhibur dan dikuatkan. Walaupun pada intinya seperti dibilang lagu itu, sakitnya tuh di sini ya. Di hati ini sakit banget sebenarnya atas kepergian orang tua kami yang tidak wajar ini. Jadi mohon didoakan kembali ya kami keluarga, khususnya anak-anak dari ibu kami, supaya kami mengambil hikmahnya, dan kami berharap supaya ini jangan terjadi kepada kita semuanya ya. Kita berharap jangan sampai terjadi seperti ini kepada kita keluarga kita semuanya, dan kiranya kesehatan selalu menjadi bagian kita dari Tuhan, dan perlindungan Tuhan selalu berlaku kepada jemaat Ciracas. Dan kami tidak bisa menyampaikan di atas dari terima kasih. Kalau seandainya ada ucapan terima kasih di atas terima kasih, kami akan sampaikan kepada saudara sekalian, dan doa-doa yang disampaikan kiranya Tuhan mendengar dan menjawab segala doa kita, dan selamat sahabatlah bagi kita semua. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada anggota Jemaat Ciracas yang sudah menghibur kami, yang
Semoga kami terberkati oleh acara penghiburan ini dan acara ini menguatkan iman kepercayaan kita supaya bertambah lebih dekat lagi kepada Tuhan dan lebih berserah kepada Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kita akan menutup akan rangkaian ibadah kita dengan kita bernyanyi dari lagu Sion edisi lengkap 360 yang akan dipimpin oleh keluarga Bapak Walfon Silitonga. Kita persilakan nanti doa tutup oleh ketua kita Bapak Herbert Siahaan. Kita duduk kepala untuk kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang bersemayam di kerajaan surga, di sore hari Sabat ini Tuhan, kami umat-umat-Mu berkumpul melalui ibadah penghiburan. Kami bersyukur ya Tuhan, di penghujung acara daripada penghiburan ini, kami boleh merasakan tuntunan Roh Kudus-Mu. Dan Roh Kudus-Mu lah Tuhan yang telah mengurapi masing-masing kami. Sehingga kami Tuhan boleh mendengarkan suara Tuhan lewat hamba Tuhan, Gembala Jemaat kami Pendeta P.C. Hombi, yang mengajarkan kepada kami Tuhan untuk kami boleh menetapkan hati, jiwa, pikiran kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Sehingga orang tua kami, anak kami, adik kami, saudara kami yang sudah mendahului, kami memiliki pengharapan ya Tuhan untuk boleh bertemu di saat Engkau datang yang kedua kali ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami yang masih hidup Tuhan boleh berlaku lebih bijak, lebih menuruti dan lebih setia kepadamu ya Tuhan. Kami Tuhan bentangkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan boleh pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan.
Bapa di surga, biarlah Tuhan kami mau berdoa khusus untuk keluarga dari Bapak Reno Marbun, keluarga Bapak Hermanto Hutasoit, keluarga Ibu Ani Nyoman, yang mereka sangat berduka ya Tuhan. Biarlah malaikat surga tetap menghibur mereka, memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan, agar senantiasa mereka memiliki pengharapan untuk mereka boleh bertemu dengan orang yang mereka cintai yang sudah mendahului ya Tuhan. Biarlah Tuhan pengharapan dengan pengharapan mereka boleh miliki, sehingga mereka boleh bertemu di saat Engkau datang yang kedua kali ya Tuhan. Bapa kami di surga, biarlah Engkau Tuhan memberkati masing-masing kami, memberikan kepada kami kesehatan, umur yang panjang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik. Bila mana Tuhan ada dosa pelanggaran kami perbuat dalam kami menjalankan ibadah penghiburan ini, ampuni kami Tuhan. Layakkanlah kami kembali untuk menerima kasih karunia-Mu dalam kami menjalani hari Sabat yang sisa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau. Kekallah kerajaan-Mu ya Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Doa ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, amin. Terima kasih untuk kita semua yang telah berpartisipasi dalam acara ibadah penghiburan ini. Semoga Tuhan memberkati 3 keluarga, agar Tuhanlah yang menguatkan selalu. Dan kita berdoa nanti ketika Tuhan datang, kita akan bertemu dengan keluarga yang terlebih dahulu beristirahat dalam Yesus. Terima kasih. Inilah acara kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Boleh saling menyapa. Dan selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Ketua Herbat. Kita persilakan. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Muda Lianton Istumea yang sudah memandu akan acara penghiburan ini. Saya mendapatkan informasi bahwa link ini akan digunakan oleh Sekolah Sahabat Anak-anak untuk koordinasi di antara guru-guru sekolah anak-anak. Jadi saudara-saudara yang terlibat di dalamnya boleh tetap stay di sini, dan yang tidak terlibat mungkin boleh untuk meninggalkan. Dan sesudah ini kita juga semua officers dan tim kecil boleh kita berkumpul di link cabang Sekolah Sahabat yang sudah di-invite, yang sudah di-invitation untuk kita bergabung ke sana untuk kita membicarakan program kerja kita tahun 2021. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Selamat Sabat, selamat sore, semangat pagi. Selamat Sabat, Tuhan. Selamat Sabat, terima kasih semuanya. Selamat Ibu Tasoid. Ibu Tasoid jangan tinggal. Berkati Pak. Ibu Tasoid. Ibu Kak boleh tetap tinggal. Terima kasih ya Kak.